Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, anak. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Zamil Ramadan. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis yang berjudul ikhlas dalam beribadah. Sebelum memulai, saya mau ngecek rapian tempat duduk dulu. Dirapikan dulu, tolong jangan ada yang kosong. Sama sampah-sampah yang berserakan ya, tolong dibuang dulu. Udah, saya absen dulu ya. Dari Gina Nabila, Umi Nur Fadila, Imam Rahmat, Hadir. Ika Nurala. Oh iya, boleh. Ya, sebelum kita memulai dan memasuki materi, baiknya kita awali dengan berdoa. Sebelumnya saya minta dari kalian untuk program yang memimpin doa. Silakan siapa aja. Imam boleh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama masing-masing. Kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada Imam yang sudah memimpin doa sebelum pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya yang berjudul ikhlas dalam beribadah. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ikhlas dalam beribadah, yaitu pasti agar ibadah kita diterima, bukan hanya sah, tapi agar mendapatkan ridho dari Allah serta mendapatkan berkah. Jadi kita mendapatkan manfaat daripada ibadah tersebut. Sebelumnya ada yang sudah mungkin paham atau sudah pernah belajar tentang ikhlas dalam beribadah di sini? Oke, jadi kita langsung masuk. Nah, di sini ada gambar. Kita dari kalian ada yang bisa mengomentari atau mendeskripsikan gambar di sini? Sholat. Benar. Jadi di sini ada santri mungkin yang lagi sholat berjamaah, di mana sholat itu merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam dan memang harus ikhlas, karena kalau tidak ikhlas kita tidak bisa mendapatkan manfaat daripada sholat tersebut. Sini kita masuk ke materi memahami Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada daripada surat Al-An'am ayat 162 dan 163 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak ini sebelumnya? Ada yang pernah dengar ya? Mungkin ada pelajaran sholat sebelum membaca Al-Fatihah ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Muslim. Di Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Ya, adapun kandungan daripada surat Al-An'am ini adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah SWT secara ikhlas. Apa sih ikhlas? Ada yang tahu ikhlas itu apa? Definisinya? Anda tahu ya? Jadi ikhlas itu kita beribadah secara ikhlas. Kita beribadah dengan hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Tidak ada niat untuk dipuji orang lain atau mendapatkan citra yang baik dari orang lain. Nah, orang ikhlas banyak memperoleh manfaat dalam kehidupannya. Misalnya kesulitan hidupnya dapat terbantu oleh ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang tersebut tidak memasukkan unsur-unsur yang dapat mengurangi nilai ibadah. Contohnya riya. Nah, riya inilah contoh daripada ikhlas dalam ibadah.
Ketika kita ikhlas dalam beribadah, kita tidak mencampuri perasaan ataupun niat selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya kita ada riya di sini, artinya kita tidak ikhlas. Apa sih itu riya? Riya, pamer, ingin dipuji. Ya. Jadi riya itu kita berbuat suatu ibadah dengan maksud ingin dipuji. Contohnya kita sholat seperti gambar tadi. Jika kita sholat dan kita ada unsur riya di sini, kita sholat di depan umum atau sholat berjamaah atau di musola yang notabene banyak orang di sekitar kita, sholat kita bagus, khusyuk, wudhu kita sempurna, sholat kita sempurna, gerakannya semuanya. Tapi niat kita untuk dipuji oleh orang lain, agar kita dilihat, oh orang ini bagus banget sholatnya, orang ini sempurna, kita ingin dipuji. Kita tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya, jika kita sholat sendiri, kita sholat di rumah atau di musola atau masjid yang sepi, kita wudhunya asal-asalan, sholat kita buru-buru, gerakan kita nggak sempurna, nggak khusyuk. Nah itu yang dimaksud dengan riya, ingin dipuji. Seperti misalnya puasa, kita ingin puasa hanya untuk mengharapkan, oh orang ini mengikuti syariat, orang ini puasa. Tapi kita tidak meniatkan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Balik ke sholat tadi, misalnya kita riya, artinya sholatnya memang sah mungkin, ya. Dari secara hukum, syarat dan rukun sholat kita lakukan semua. Tapi niatnya di sini dalam hatinya itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari itu artinya kita tidak ikhlas. Kita berlawanan dengan Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163 ini. Jadinya intinya adalah di sini Allah memerintahkan kita untuk sholat dan beribadah lainnya secara ikhlas. Dan Allah memerintahkan untuk sholat, ibadah dan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilahnya hidup dan matiku hanya untukmu, untuk pacarnya, pasangannya, ya. Iya. Bisa. Nah ini secara garis besar kandungan surat Al-An'am ayat 162 dan 163 dapat disimpulkan. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada umatnya untuk berkeyakinan bahwa sholat, hidupnya dan matinya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia untuk ikhlas dalam berkeyakinan, beribadah, beramal dan menjadi orang pertama dalam kaumnya yang berserah diri kepadanya. Nah, maknanya ini artinya kita berlomba-lomba dalam beribadah, dalam kebaikan. Seolah-olah kita berlomba untuk menjadi orang pertama yang berserah diri dan yang masuk surga. Gitu. Yang keempat, senantiasa beramal soleh dan menjauhkan segala larangan Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Itu bisa poin-poin yang bisa diambil daripada surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Oke, selanjutnya masuk ke surat berikutnya, yaitu Al-Bayyinah ayat 5. Saya minta untuk kalian ada yang bisa membacanya. Oke, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yamiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Artinya juga Pak. Ya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan hatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikianlah itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Nah, inti dari surat ini adalah sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi, tapi surat ini lebih difokuskan gini, pelaksanaan sholat dan menunaikan zakat. Kalau tadi kan ada sholat, hidup dan matinya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pun kandungan atau poin yang bisa diambil dari surat Al-Bayyinah ayat kelima. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah dan menaati ajaran Allah dengan lurus. Nah, tidak bercampur dengan riya dan syirik yang sudah saya jelaskan tadi. Bila seseorang yang melaksanakan ibadah tapi masih mempercayai adanya kekuatan selain Allah, seperti mempercayai dukun atau benda yang dianggap keramat, maka orang tersebut dikatakan musyrik. Jadi
itulah yang maksud dari kita tuh agar sholat dan ibadah lainnya ikhlas. Kita sholat, kita rajin sholat 5 waktu, puasa, tapi di satu sisi kita masih mempercayai nih ada benda-benda keramat, ada orang pintar, orang dukun. Nah itu artinya apa? Ada yang tidak beres dengan ibadah kita, ya. Ibadah kita bisa tidak diterima, ataupun yang memang kita tidak mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut, karena disebabkan kita tidak ikhlas. Nah, di sini ada dari hadisnya yang riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang melaksanakan sholat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan tatkala beliau duduk, beliau sholat sambil duduk. Apa beliau menurut? Maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat baru. Nah, dari hadis ini tentunya dari kisah ini bertujuan agar kita meneladani apa yang dilakukan Rasulullah, apalagi tentang terkait ibadah. Kita lihat sini, Rasulullah beribadah sampai kaki beliau bengkak dengan sekeras itu. Padahal dia sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sudah dijamin masuk surga. Nah, kita sebagai umatnya yang belum tentu ibadah kita diterima, yang belum tentu kita diampuni dosanya, tapi kita sholat masih asal-asalan, ibadah masih bolong-bolong, tidak berpuasa segala macam. Nah, maka dari itu, dari hadis ini kita bisa mengambil contoh dari Rasulullah, dari kisahnya bagaimana beliau telah melakukan ibadah sebegitu keras sampai kaki beliau bengkak. Kita tidak harus sampai bengkak-bengkak, tapi kita yang penting meneladani bahwa Rasulullah sampai segitunya melakukan ibadah padahal dia sudah dijamin masuk surga. Saya kira itu dari pembelajaran hari ini tentang ikhlas dalam beribadah. Jadi ada 3. Yang pertama dari surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Ada yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 5. Dan yang ketiga dari hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum saya tutup, saya minta dari kalian ada yang bisa mereview atau memberikan kesimpulan atau menyebutkan beberapa poin-poin dari pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa aja. Oke. Jadi kesimpulan atau poin yang bisa kita ambil dari 3 ayat dan 3 sumber ini, yang pertama, kita harus ikhlas dalam beribadah agar ibadah kita tidak hanya sah tapi diterima dan mendapatkan manfaat daripada ibadah tersebut. Yang kedua, kita terhindar dari kegiatan, dari sifat riya, dari sifat musyrik dan syirik yang berkeyakinan bahwa ada yang membandingkan atau ada yang menyetarakan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari situ. Dan ketiga, kita bisa memahami hadis di sini, kita bisa meneladani apa yang Rasulullah SAW telah lakukan di masanya, agar kita terhindar dari azab dan kita terselamatkan di dunia maupun di akhirat. Oke. Saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di situ saja. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, cukup ya. Jadi semoga semua sudah paham dari pembelajaran hari ini tentang ikhlas dalam beribadah. Oke. Sebelum saya tutup, saya minta dari kalian yang kembali untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa tutup, mungkin saudara imam. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa hadis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.